Selamat siang, pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Heri Yuristin Rifano dari Yuristin Kreativindo. Kali ini kita bersama narasumber dari Komnas Anak Jawa Barat, yaitu Bapak Bima Sena, SH.SIN, MSI, MIN, selaku Dewan Pembina Komisi Nasional Komnas Anak Jawa Barat. Seperti kita ketahui, kekerasan atau kejahatan pada anak sangat banyak jenisnya, tetapi yang akan kita angkat kali ini adalah tentang kejahatan atau kekerasan seksual pada anak. Baiklah, kita bincang-bincang dengan Pak Bima. Pak Bima, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti kita ketahui, Pak Bima, kejahatan seksual pada anak pada anak memang banyak jenisnya ya. Tetapi kali ini kita mengangkat tema kejahatan seksual terhadap anak. Apa saja sih, Pak Bima, bentuk kekerasan atau kejahatan seksual pada anak itu? Ya, terima kasih Tei. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sudah diundang ya di acara yang luar biasa ini, karena inilah media kita untuk menyampaikan ya kepedulian terhadap anak kepada masyarakat ya. Alhamdulillah pada siang ini saya hadir ditemani dengan rekan-rekan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Jawa Barat. Ada Ibu Diah Momon sebagai ketua, ikut mendampingi ya ini, sama Teh Meti dan komisioner siang, Ibu Diah, advokasi Ibu Meti, kita Teh Putri ya, dan jadi Teh Putri dan di belakang dari ada Komnas Anak Jawa teman-teman Barat dari Polda Jabar di belakang tuh ya, dadah-dadah. Jadi alhamdulillah ya, siang ini kita bisa sharing, kita bisa diskusi terkait bagaimana membangun kepedulian masyarakat dalam pencegahan kekerasan, khususnya kekerasan seksual kepada anak. Nah, menindaklanjuti menyambung tadi apa yang TI sampaikan, apa saja sih sekarang yang dimaksud dengan kekerasan seksual terhadap anak atau kekerasan terhadap anak. Sudah tentu kekerasan, kejahatan itu ada dua, ada kejahatan fisik sama non fisik ya. Nah, kejahatan fisik itu meliputi kekerasan, lalu eksploitasi anak. Ya. Eksploitasi anak sekarang kita sangat miris sekali. Malah tadi pagi kita juga baru dapat berita lagi di beberapa daerah. Sebelumnya juga ada anak-anak yang dijadikan pekerja seks komersial, ya, yang di bawah umur. Ya, ini adalah tugas kita semua ya untuk bagaimana melakukan pencegahan itu adalah fisik. Non fisiknya yang banyak terjadi intimidasi terhadap anak, terus bully ya di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga dan lainnya. Jadi dua hal itu yang selalu terjadi, jadi kejahatan fisik sama kejahatan non fisik itu Teh. Oke. Kemudian seperti sekarang ini kita ketahui banyak berita mengenai pelecehan seksual terhadap orang dewasa, tetapi bukan hanya pada orang dewasa saja ternyata ya Pak Bima, terhadap anak pun banyak terjadi pelecehan seksual. Kiranya bisa disampaikan bentuk pelecehan seksual apa saja yang dilakukan terhadap anak? Iya, jadi kejahatan seksual ini ada beberapa. Di antaranya adalah dalam bentuk pelecehan, pencabulan, pemerkosaan, ya, incest, ya. Ini yang biasa terjadi. Sodomi, ini luar biasa. Semakin ke sini, semakin banyak, ya. Apalagi dengan kita era keterbukaan media. Secara positif, semua informasi, semua berita kita bisa cepat dapat. Tapi negatifnya adalah media ini juga bisa dijadikan media kejahatan juga, ya. Itu jadi kalau cerita soal kejahatan terhadap anak, yaitu salah satunya ya kalau saya jelaskan gitu. Jadi contohnya misalnya tadi pelecehan itu apa saja ya gitu, dan itu biasa dilakukan sama orang-orang terdekat. Gitu. Baik Pak.
bagaimana caranya mengetahui anak yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual, dan bagaimana tanda awal kekerasan seksual yang terjadi pada anak, karena biasanya anak itu tidak berani untuk mengungkapkan pada orang tua. Ya, jadi sebelum ke sana saya sedikit sampaikan bahwa kejahatan seksual salah satunya yang perlu masyarakat tahu adalah, contohnya misalnya kita harus bisa menyampaikan kepada anak kalau ada sentuhan dari orang lain, ya, menyentuh bagian tubuh anak secara seksual, baik itu berpakaian ataupun tidak berpakaian. Nah, ini harus kita sampaikan, ya. Jadi itu salah satu kejahatan. Terus kedua, pencabulan, ya, pencabulan, baik itu misalnya, mohon maaf, melakukan penetrasi bisa lewat alat vital atau bagian tubuh lainnya, tangan, ya, dan macam-macam, itu masuk ke dalam kejahatan seksual. Lalu kegiatan, ya, yang mengeksploitasi anak, ya, sehingga orang lain bisa mendapatkan kepuasan seksual. Anak dipaksa untuk misalnya menonton orang lain, ya, sedang melakukan kegiatan seksual. Terus contoh juga adalah anak dijadikan bahan eksploitasi membuat film-film porno atau foto-foto porno, ya. Itu juga masuk ke dalam kejahatan seksual. Jadi banyak hal sebetulnya, ya, tapi ini yang beberapa terjadi di masyarakat. Nah, terus bagaimana mengetahui anak ketika anak menjadi korban? Nah, ini yang sulit sebetulnya, karena secara fisik, apalagi anak di bawah umur, itu dia tidak mengetahui kalau dia sebagai korban. Sebetulnya, ya, sehingga apa? Kadang orang tua tidak ngeh lah gitu, ya, kalau anak itu menjadi korban, karena anak sendiri ini juga tidak merasa dia sebagai korban. Ini yang miris, ya, gitu. Yang bisa diketahui apa? Perubahan sikap. Mungkin dari perubahan sikap, ya, perubahan sikap. Terus kalau misalnya fisik, itu dia, karena fisik tidak kelihatan. Kalau orang tua, kalau anak yang masih di bawah umur bisa dicek, ya, kalau ada perubahan misalnya, mohon maaf gitu, sekarang bisa dilihat dari ketika cebok, ya, merasa kesakitan atau ada perubahan. Ini yang biasa terjadi. Orang tua menyampaikan berawal dari misalnya ketika mau dimandikan atau mengeluh ketika pipisnya sakit, ya, gitu. Yang laki-laki juga sama, gitu. Jadi korban sodomi juga sama, ada sakit di dubur, gitu. Tapi mereka biasa mengeluh ketika sudah merasakan sakit. Nah, ini butuh kepedulian lingkungan terdekat, khususnya orang tua. Gitu. Ya. Itu yang tadi disampaikan, tidak boleh menyentuh tubuh, ya. Tempat-tempat yang sensitif. Betul. Mungkin perlu ditekankan, ya, betul, Pak Bima, betul. ya, seperti itu, ya. Jadi betul, Tei. Misalnya kita harus sampaikan kepada anak-anak kita, ini kewajiban kita bersama, ya. Mulai saat ini, contoh misalnya kalau di sekolah, karena rata-rata korban kejahatan seksual pada anak itu dilakukan sama orang-orang terdekat. Siapa saja? Guru biasanya, penjaga sekolah, teman bermain yang lebih besar, ya, karena dia bisa mengintimidasi. Orang tua, ya, sekarang sudah luar biasa. Ada orang tua juga sebagai pelaku, ya. Jadi sampaikan kepada anak-anak, tidak hanya perempuan, juga kepada anak-anak laki-laki. Kalau misalnya di sekolah, ketika hal biasa mau buang air besar atau buang air kecil, kita harus kasih pelajaran kepada anak belajar cebok sendiri. Ya, gitu. Itu. Terus kegiatan-kegiatan olahraga, sampaikan kalau ada yang menyentuh bagian tubuh, misalnya kalau laki-laki menyentuh paha, menyentuh pantat, ya, gitu. Itu segera laporkan. Bisa anak itu sampaikan begitu, ya. Terus perempuan juga sama, ya, menyentuh bagian payudara, paha, pantat, semua
Itu yang perlu disampaikan kepada anak-anak. Sejak dini ya? Sejak dini. Jadi sudah tidak tabu lagi sampaikan seperti itu. Kalau misalnya sedang buang air besar atau buang air kecil, ada yang menawarkan untuk ayo dicebokin misalnya ya gitu, karena anak tidak tahu ya, misalnya kepada di sekolah kepada gurunya atau siapapun yang menawarkan, jangan ya, jadi sampaikan jangan. Terus bagaimana sekarang bisa mengantisipasi itu? Dulu Komnas Perlindungan Anak ada satu kegiatan secara nasional namanya pencegahan anak sekampung ya. Jadi anak-anak itu diberikan peluit pada saat itu ya gitu. Ini adalah ide dari Ketua Umum kita, Pak Aris Merdeka Sirait. Nah, jadi ketika ada pelaku predator-predator anak yang mencoba melakukan pelecehan atau apapun, tiup peluit itu sebetulnya simbol ya, atau kalau nggak teriak gitu ya. Nah, itu anak-anak jadi sampaikan teriak ya, ditawarkan apapun sama orang yang tidak kenal gitu, teriak lari gitu. Nah, itu bentuk pencegahan awal kepada anak-anak. Gitu. Ya, kemudian bicara kekerasan seksual atau pelecehan seksual pada anak, tentu ada dampak buruknya ya Pak Bima ya. Nah, dampaknya apa saja Pak terhadap tumbuh kembang anak dan terhadap mentalnya? Itu yang kita khawatirkan ya Pak Bima ya? Ya. Jadi dampak buruk yang kita khawatirkan adalah satu, anak merasa terhianati, ya, anak merasa terhianati sama orang-orang yang seharusnya melindungi. Saya merinding ini, ya. Jadi siapa? Orang tua yang seharusnya melindungi, ya, tapi mereka tidak merasa tidak berdaya, ya, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah anak merasa tidak berdaya. Ya, tidak berdaya bahwa dia sudah menjadi korban, gitu. Dampak dari tidak berdaya itu nanti menjadi pribadi yang merasa berbeda dengan orang lain, karena itu bebannya ada di si anak itu sendiri. Terus terkucilkan, karena dia juga tidak bisa bicara kepada orang lain, ya, merasa terkucilkan. Pelampiasannya apa? Nah, ini banyak ya. Pelampiasannya bisa ke hal-hal yang merugikan, termasuk kejahatan, narkoba, ya, salah satunya. Terus apalagi ada trauma. Nah, ini jelas nih, trauma. Trauma itu bukan cuman trauma merasa takut, tapi ke depan ketika dia sudah berkeluarga, takut berkeluarga, ya, takut berhubungan secara seksual karena dia merasa trauma. Gitu. Ini yang dikhawatirkan. Ya. Terus ada juga yang melakukan pembalasan, ya, balas dendam juga ada. Rata-rata pelaku yang kita temui, ya, hampir semuanya adalah sebelumnya menjadi korban. Nah, jadi rehabilitasi trauma healing kepada anak-anak korban kejahatan seksual ini tidak mudah dan juga tidak bisa cepat. Harus terus-menerus. Ya. Jadi ini tanggung jawab kita semua. Peran masyarakat, peran keluarga, peran negara ada di sana. Ya, jadi ini sangat penting. Ini dampaknya bukan sudah tidak terlihat karena kita tidak mengetahui psikisnya anak seperti apa. Tadi itu yang kita khawatirkan, ya. Ada beberapa hal gitu, salah satunya tadi merasa anak tidak berdaya karena dia tidak tahu kalau dia adalah sebagai korban, ya, gitu. Anak tidak mau cerita gitu. Gitu kayak. Dampaknya begitu besar ya Pak Bima ya terhadap fisik, mental, kemudian betul. Tumbuh kembang anaknya ya. Oke. Pak Bima, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh orang tua bila hal tersebut terjadi pada anaknya sendiri? Oke. Ya. Jadi ini orang tua ada yang merasa bahwa ketika mengetahui anak menjadi korban kekerasan seksual, ya, mereka berdiam diri karena menganggap itu sebagai aib, ya, itu. Yang kedua, ada orang tua yang
berusaha untuk melakukan tindakan di luar tindakan hukum, proses hukum ya. Contohnya misalnya melapor ke aparatur setempat, RT, RW, desa, dan biasanya ada perdamaian. Padahal untuk kejahatan seksual terhadap anak itu tidak ada kata damai, Tidak ya. ada kompromi. Tidak ada kompromi ya, tidak ada kata damai. Terus apa yang harus dilakukan? Pertama, lapor segera. Ya. Komnas Perlindungan Anak membuka hotline 24 jam. Itu yang pertama. Kedua, kepada unit PPA di Polres terdekat atau langsung ke Polda, di Polda terdekat. Langsung ke unit PPA. Laporkan. Atau ke P2 TP2A di daerah-daerah. Jadi sebetulnya banyak untuk ketika mengetahui harus kemana. Tidak usah takut, ya, laporkan gitu. Karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama, ya. Jadi stigma malu hilangkan, ya, daripada ke depan anak kita juga tidak tertangani, ya. Baik anaknya sebagai korban dan pelakunya malah bisa menjadi predator-predator ke anak-anak yang lain gitu. Mungkin juga ada pelaku yang mengintimidasi seperti itu Pak Bima? Oh banyak, ya banyak. Pelaku-pelaku yang melakukan intimidasi itu bukan cuma kepada korban malah, ya. Ketika masuk ke proses hukum juga melakukan intimidasi kepada aparatur hukum, penyidik-penyidik ya. Padahal sudah jelas gitu. Ketika meningkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan itu, ini dibutuhkan bukti-bukti kuat. Ya, dan ketika dinaikkan menjadi tersangka, jelas berarti buktinya sudah ada. Banyak sekali, belum lama ini ada di daerah di Kuningan, ya, itu tersangka melakukan pra-peradilan, keberatan, ya, keberatan dijadikan sebagai tersangka, tapi sesuai dengan bukti-bukti yang ada, dan itu adalah bukti empiris, ya, ditetapkan sebagai tersangka. Alhamdulillah, teman-teman penyidik Polres Kuningan dapat memenangkan pra peradilan itu dan proses penyidikan berlanjut. Jadi itu salah satu intimidasi ya gitu. Dan kepada korban juga sama ya, di daerah-daerah khususnya tadi yang melibatkan aparatur di daerah ya, dipaksa untuk melakukan perdamaian, terus ada transaksional pada akhirnya gitu ya, diganti dengan sejumlah uang gitu. Ini yang tidak boleh ya. Ya. Gitu, itu. Tetap proses hukum harus berjalan ya, Pak, ya? Ya. Okay. Kejahatan terhadap anak tidak ada kata lain, proses hukum berjalan. Apalagi sekarang pemerintah ya mengeluarkan PP nomor 70 tahun 2020 tentang ancaman tambahan kepada pelaku kejahatan terhadap anak, yaitu apa? Suntik kebiri. Ya, dan sekarang sudah disahkan. Jadi teman-teman penyidik, teman-teman penuntut sudah tidak usah ragu lagi, terapkan PP nomor 70 itu. Dan ini perlu kita sosialisasikan supaya apa? Predator-predator anak yang sekarang beredar, minimal mereka sudah tidak melakukan lagi rencana-rencana jahatnya mereka. Betul. Gitu. Ada efek jerak juga ya kalau sudah dilaksanakan. Ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan jika terjadi kekerasan seksual pada anak di lingkungan sekitar kita? Tadi kan apabila terjadi pada anak kita. Nah, di lingkungan sekitar bagaimana? Mungkin pemirsa di rumah ingin mengetahui bagaimana langkah-langkahnya Pak Bima jika terjadi kekerasan seksual di lingkungan sekitar. Ya. Yang pertama laporkan, ya, laporkan. Kemana? Nah, tadi saya sampaikan di sebelumnya adalah sampaikan ke pihak yang berwenang, ke kepolisian, ada di Polres terdekat. Nah, ini mudah-mudahan TEI program kita di 2021 ini kita melakukan penggalangan adanya kader-kader perlindungan anak sampai ke tingkat desa. Ya, kita bentuk itu supaya menjadi frontline kita terdepan. Jadi di lingkungan ini sekarang kita libatkan Karang Taruna, ibu-ibu PKK, ya, bapak-bapak, dan ingat satu hal bahwa perlindungan anak bukan tanggung jawab ibu, ya, bukan hanya tanggung jawab ibu. Bicara soal anak bukan hanya tanggung jawab ibu, tapi bapak dan semua hal. Kadang ini juga stigma, ya, yang berurusan dengan anak ini, udah ibunya, kalau nggak perempuan, kalau nggak libatkannya ibu PKK gitu.
Ya kan begitu kan gitu. Nah sekarang libatkan semua, tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, mudah-mudahan program kita bisa berjalan ya lancar. Ini karena kondisi pandemi, jadi penggalangan perekrutan program itu masih sedikit terkendala, khususnya di beberapa daerah. Jadi nanti kader-kader pelindungan anak kita akan bentuk, ya apakah itu nanti bentuknya satgas atau apapun ya di daerah-daerah sampai tingkat desa atau kelurahan. Ya. Menurut pengalaman Bapak, dampak terberat menangani anak korban kekerasan seksual seperti apa sih, Pak? Kalau dampak terberat, yang paling susah adalah ya anak merasa trauma, depresi sampai dinilai ada menjadi sakit jiwa, ya ada yang sampai sakit gila, ya sehingga apa? Ketika proses hukum berjalan dan dihadapkan ke pengadilan, korban tidak bisa melakukan kesaksian. Ini berat sekali, ya gitu. Bukti-bukti sudah ada, ya. Nah ini ada beberapa contoh di daerah, ya, dan itu sampai terjadi sampai anak dibilang gila lah, ya, gitu ya. Itu depresi yang paling terberat. Terus yang kedua apa? Ya anak menjadi pelaku, korban menjadi pelaku, dan dia bisa menjadi korban waktu anak-anak dia menjadi korban waktu anak-anak dan bisa menjadi pelaku sampai dia dewasa. Itu sering kita temui. Jadi dua hal itu berat sekali, ya. Jadi yang satu gila, ya, yang satu lagi menjadi pelaku, dan ini adalah nggak bisa memutus mata rantai itu karena terus-terusan begitu. Gitu, Teh. Ya, sejauh ini sudah begitu daruratnya ya kejahatan seksual pada anak ya, Pak Bima ya. Betul. Jadi tidak hanya di Jawa Barat, ya, kita sebetulnya sudah bukan lagi kondisi darurat, tapi sudah kita bilang abnormal, ya, sudah nggak normal. Kenapa sudah nggak normal? Ada bapak kandung menyetubuhi anaknya. Ini bukan darurat lagi, ini sudah tidak normal hitungannya. Bahkan saya baca di media sosial ibu kandung ya. Ada ibu kandung menyetubuhi anaknya. Jadi mau dibilang apa? Darurat itu enggak? Sudah melewati masa-masa fase darurat. Ini sudah tidak normal, ya. Jadi dan korbannya bukan cuma 1-2 anak. Ya, kadang anak yang besar, anak yang keduanya, ya, itu juga menjadi korban. Nah, ini sudah selain bentuk kedaruratan sudah tidak normal. Makanya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari peduli, ya, mari peduli karena kadang stigma soal anak ini selalu disepelekan, ya, stigma soal anak selalu disepelekan, dianggap bahwa ya anak-anak itu tugasnya Komnas Perlindungan Anak, itu tugasnya KPAI, ya, itu tugasnya polisi, bukan. Ini tugas kita bersama bagaimana melakukan pencegahan kejahatan terhadap anak. Jadi banyak hal, Teh. Pak Bima, ini pertanyaan terakhir. Nanti sebelum mungkin ada pertanyaan dari pemirsa bisa dijawab ya Pak Bima ya. Ini pertanyaan terakhir, kiranya apa saja yang bisa disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat peduli dan mampu untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap kasus kekerasan pada anak. Jadi masyarakat Jawa Barat, ya, ini live Indonesia ya, teman-teman, bahwa melakukan upaya pencegahan kejahatan terhadap anak ini bukan hanya tugas kami Komnas Perlindungan Anak, bukan hanya tugas aparatur kepolisian, ya, tapi ini adalah tugas bersama. Mari kita mulai peduli di lingkungan sekitar karena predator anak ini ada di sekitar kita. Predator anak ada di sekitar kita, ya. Kalau kita tidak peduli, kita tidak aware terhadap hal itu, mereka bisa kapanpun, ya, menjadi mangsa, ya, memangsa anak-anak kita. Ini saking apa namanya sudah kita dianggap itu adalah hal yang tadi tidak normal, ya, dan ini sangat berbahaya. Mari bersama-sama apa yang harus dilakukan, kita setidaknya lakukan advokasi. Sampaikan tadi hal-hal sederhana dari mulut ke mulut,
itu sudah cukup daripada tidak sama sekali, ya. Tidak harus sampai terlibat dalam, karena juga butuh para ahli. Tapi di masyarakat tadi sampaikan bahwa predator itu ada di sekitar kita dan itu adalah orang terdekat. Sampaikan kepada anak, kalau ada siapapun yang menyentuh tubuh anak, ya, lakukan pencegahan. Apa? Teriak, tendang. Itu yang paling sederhana teh, ya gitu. Mau bergabung menjadi bagian volunteer di Komnas Perlindungan Anak, terbuka untuk semuanya, ya. Karena salah satu ketahanan bangsa ini ada di anak-anak. Nah, ini yang harus kita pegang, ya, bahwa anak-anak harus kita lindungin. Masa depan bangsa kita ada di anak-anak. Jangan jadikan calon-calon pemimpin bangsa ini menjadi korban. Itu Teh. Ya. Baik pemirsa, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan? Ada yang pertanyaan yang masuk tidak? Tidak ada pertanyaan yang masuk. Kalau ada pertanyaan yang masuk, tidak ada yang masuk. Baik, Pak Bima, rupanya belum ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dapat ditanyakan di Yuristin Kreativindo, ya, di Instagram Yuristin Kreativindo. Nanti dengan senang hati Pak Bima akan menjawab, ya Pak Bima. Siap. Ya. Baik pemirsa, tadi kita sudah berbincang-bincang cukup banyak dengan Pak Bima. Semoga bermanfaat bagi para orang tua, terutama yang masih mempunyai anak di bawah umur, agar lebih waspada dan lebih peka, ya Pak Bima, ya. Jika melihat tanda-tanda yang tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Bima, ya. Kemudian jika tidak ada pertanyaan dari pemirsa, kita tutup saja. Dan kepada ini closing statement dari saya, jika telah terjadi pelecehan kepada anak kita, saudara-saudara kita, menangkap pelaku kekerasan seksual memang penting, ya kan? Namun untuk memulihkan kondisi kejiwaan pada anak jauh lebih penting. Jauh lebih penting, ya kan? Nah, untuk itu fokuslah pada pemulihan anak dan dampingi selalu agar ia merasa aman dan terlindungi. Dari The Parlor Cafe Resto Badung, siang ini saya Heri Yuristin Rifano dengan Bapak Bima Sena. Terima kasih telah mengikuti acara ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang Pak Bima. Terima kasih banyak. Teh. Sehat selalu. Selamat siang. Tanggapan untuk kekerasan pada anak yang terjadi baik di Jawa Barat maupun secara nasional seluruh Indonesia, memang saat ini sudah sampai pada taraf bukan lagi ini, tapi tadi seperti Pak Bima katakan itu, bahwa sudah abnormal, ya, karena sudah sangat mengkhawatirkan dan perlu perhatian tidak hanya dari aparat, tidak hanya dari Komnas Perlindungan Anak ataupun dari pihak pemerintah yang lainnya, tetapi masyarakat juga diharapkan untuk ikut aware terhadap anak-anak di sekeliling kita, bukan hanya anak kandung tapi anak di sekitar kita juga, karena anak sebagai penerus atau pelanjut bangsa, ya, untuk kelanjutan bangsa kita. Jadi harus betul-betul kita jaga supaya kita memimpin kita di masa depan tidak ada yang cacat atau cacat mental ataupun cacat fisik karena perlakuan kekerasan pada waktu masa mudanya, masa kecil. Terus kira-kira hukumannya harus kayak gimana gitu? Ya, kalau menurut saya mungkin kejahatan seksual terhadap anak itu sangat tidak baik, ya. Maksudnya kalau untuk pelakunya dan anak juga harus benar-benar, ya, dari pihak kitanya mendidik anak bahwa untuk menjauhi atau istilahnya punya defense pada saat ada tanda-tanda atau yang akan menyebabkan kejahatan seksual terhadap anak. Dan kalau untuk hukumannya sih harus dihukum
dengan setimpal, karena kan itu untuk kejahatan seksual terhadap anak bakalan ke anaknya juga, psikologisnya bakal terdampak dan sangat berat lah. Ya, terima kasih. Oke, untuk kejahatan seksual kepada anak itu memang dari kitanya dulu ya, sebagai orang tua itu memang harus memberikan namanya arahan ya, bahwa untuk setiap orang yang mungkin tidak dikenal mungkin harus berhati-hati gitu ya. Jadi untuk jaga jarak juga gitu ya. Jadi jangan sampai dengan orang yang tidak dikenal anak tersebut langsung ikut atau apa. Kita harus mengajarkan juga ya, edukasi juga kepada anak. Terus untuk hukumannya mungkin ya bisa sesuai dengan ini ya, dengan setimpal, karena itu terkaitnya nanti ke mental dari si anak tersebut ya, baik itu nanti mental itu bisa jaraknya itu bisa kedepannya bisa 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan. Jadi memang harus hukuman itu yang benar-benar setimpal sih kalau menurut saya. Terima kasih.